Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Realitas di masyarakat, seringkali kita melihat adanya mayat yang telah dikubur, namun kembali dibongkar kuburannya dan diambil mayatnya. Dalam hal ini, fikih Islam telah mengatur sedemikian rupa, boleh tidaknya sebuah kuburan dibongkar kembali setelah si mayat dikubur di dalamnya. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan 4 hal yang bisa menjadi alasan sebuah kubur boleh dibuka lagi. Dalam kitab tersebut, beliau menuturkan, mayat yang telah dikubur boleh digali kembali dengan 4 alasan. Yang pertama, untuk memandikan bila kondisinya masih belum berubah. Yang kedua, untuk menghadapkannya ke arah kiblat. Yang ketiga, karena adanya harta yang ikut terkubur bersamanya. Dan yang keempat, bila si mayat seorang perempuan yang di dalam perutnya terdapat janin yang dimungkinkan hidup. Apa yang disampaikan oleh Syekh Salim tersebut kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam kitabnya Kasyifatu Sajah sebagai berikut. Pertama, mayat yang telah dikubur namun sebelumnya tidak dimandikan, maka wajib hukumnya menggali kembali kuburan tersebut. Kemudian diambil dan dimandikan mayatnya dengan catatan kondisi mayat masih belum berubah dan juga belum berbau. Yang kedua, bila mayat yang telah dikubur ternyata tidak dihadapkan ke arah kiblat, maka wajib hukumnya menggali kembali kuburan tersebut. Untuk si mayat dihadapkan ke arah kiblat. Ini juga dengan catatan bila si mayat masih belum berubah kondisinya sebagai poin pertama. Yang ketiga, bila ada harta, semisalnya cincin atau lainnya yang ikut terkubur bersama mayat, maka wajib hukumnya membuka kembali kuburan untuk mengambil harta tersebut. Meskipun kondisi si mayat telah berubah, baik pemilik harta tersebut memintanya ataupun tidak. Sepadan dengan itu adalah bila mayat dikubur di tanah atau dikafani dengan kain rampasan, sementara ada tanah dan kain yang bukan rampasan yang bisa digunakan untuk mengkafani dan mengubur si mayat, maka wajib hukumnya menggali kuburan tersebut meskipun kondisi mayat telah berubah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan tanah dan kain rampasan tersebut kepada pemiliknya bila sang pemilik tidak rela dan meminta untuk dikembalikan. Namun, bila si pemilik rela dan tidak menuntut untuk dikembalikan, maka kuburan tersebut tidak wajib digali kembali. Lalu, bagaimana bila harta yang ikut terkubur itu sebelumnya ditelan oleh si mayit ketika masih hidup? Bila harta tersebut milik pribadi si mayit, maka kuburan tidak harus digali lagi. Namun, bila harta yang ditelan itu milik orang lain dan menuntut untuk dikembalikan, maka kuburan mesti digali lagi. Perut si mayit dibedah, dikeluarkan hartanya, dan dikembalikan kepada si pemilik. Namun, bila ahli waris mau menanggung untuk mengembalikan harta tersebut, maka hal itu tidak perlu dilakukan. Menurut pendapat yang mu'tamad. Dan yang terakhir, seorang mayat perempuan yang sedang mengandung dan dimungkinkan janinnya masih hidup, maka wajib menggali kembali kuburannya. Kemungkinan janin yang masih hidup ini bila usia kandungannya sudah mencapai 6 bulan
atau lebih, bila sejak sebelumnya dikubur diketahui ada janin yang ada kemungkinan masih hidup, maka wajib hukumnya membedah perut si mayat sebelum dikubur. Namun bila berdasarkan pendapat ahli tidak ada harapan hidupnya janin, maka haram membedah perut si mayat. Masih menurut Syekh Nawawi Banten, bahwa sesungguhnya masih banyak alasan yang memperbolehkan kuburan dibuka kembali. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah referensi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.